Kalian pernah nggak sih, panen padi udah ditunggu-tunggu, tapi pas malai keluar, bulirnya kosong alias hampa? Rasanya kayak kerja keras kita sia-sia ya. Padahal, kita sudah pupuk, semprot, dan rawat dengan telaten. Ternyata, ada 5 penyebab utama kenapa bulir padi bisa hampa, dan kalau dibiarkan bisa bikin panen kita anjlok sampai setengahnya. Nah, di video ini kita akan bongkar satu persatu penyebabnya, lengkap dengan cara pencegahannya. Yuk simak sampai habis. Jangan skip, karena bisa jadi inilah rahasia sukses panen padi berisi penuh yang selama ini Sobat Tani cari. Sahabat Tani, kita mulai dari penyebab pertama, yaitu virus kerdil hampa. Ini adalah salah satu penyakit paling berbahaya di tanaman padi, karena bisa membuat padi kita tidak hanya kerdil, tapi juga menghasilkan bulir yang hampa. Virus ini ditularkan oleh wereng batang coklat, yang seringkali muncul di musim tanam awal dan menyerang tanpa disadari. Tanaman yang terserang virus ini akan tumbuh pendek, daun menggulung, dan warna tanaman jadi pucat. Jika diperhatikan lebih seksama, pertumbuhannya terhambat dan malainya tidak keluar sempurna. Ada 2 jenis serangan virus kerdil, yaitu kerdil rumput dan kerdil hampa. Pada kerdil rumput, tanaman menjadi seperti rumput, tanpa malai. Sedangkan pada kerdil hampa, malai keluar, tetapi tidak ada isinya. Inilah yang menyebabkan bulir padi menjadi kosong. Untuk solusinya, gunakan benih tahan virus dan bersertifikat. Rendam benih dengan insektisida sistemik untuk cegah wereng sejak dini. Jangan menanam satu jenis padi terus-menerus tanpa jeda atau rotasi. Awasi sejak fase pembibitan, karena infeksi awal bisa berdampak besar di panen. Selanjutnya, penyebab kedua adalah serangan hama. 2 jenis hama yang paling sering bikin bulir padi jadi hampa adalah penggerek batang dan walang sangit. Penggerek batang menyerang batang padi dari dalam. Ketika menyerang pada fase generatif, yaitu dari pembungaan sampai pengisian bulir, batang tanaman bisa rusak parah dan malai tidak mendapat asupan nutrisi. Akibatnya, bulir padi gagal terisi alias hampa atau gabuk. Sedangkan walang sangit lebih cerdas lagi. Mereka menyerang saat padi sedang mengisi bulir. Dengan mulut tajamnya, mereka menyedot cairan putih seperti susu dari dalam bulir. Kalau cairan ini hilang, bulir jadi keriput, kering, dan kehitaman. Solusinya, gunakan lampu perangkap untuk walang sangit. Lakukan penyemprotan insektisida selektif di waktu sore. Pangkas tanaman inang atau gulma di sekitar sawah. Lalu untuk penyebab ketiga adalah penyakit yang disebabkan oleh bakteri dan jamur yang sering menyerang saat cuaca lembab atau hujan terus-menerus. Bakteri busuk bulir menyebabkan bulir padi membusuk. Cirinya, ranting malai masih hijau, tapi bulir berubah jadi coklat dan tidak terisi. Penyebabnya adalah serangan bakteri dari air hujan atau percikan lumpur. Xanthomonas adalah bakteri yang menyerang daun bendera. Daun bendera sangat penting untuk pengisian bulir, dan kalau rusak, maka hasil panen bisa sangat menurun. Daun akan tampak seperti terbakar atau memiliki bercak kuning menyebar. Jamur blas atau potong leher juga sangat berbahaya. Awalnya muncul bercak coklat di daun, lalu menjalar ke leher malai. Jika infeksi parah, leher malai membusuk dan patah sebelum bulir sempat terisi. Jamur oncom atau ustilago adalah jenis lainnya. Jamur ini menyerang langsung ke bulir, membuatnya menjadi gumpalan besar berwarna kuning kemerahan, mirip kapas. Tidak bisa dimakan dan sangat merugikan. Solusinya, gunakan fungisida preventif saat cuaca lembab. Jaga drainase sawah agar tidak tergenang lama. Jangan terlalu padat menanam bibit, karena sirkulasi udara penting untuk mencegah jamur. Lalu penyebab selanjutnya yaitu kesalahan perawatan saat penyerbukan waktu semprot yang salah. Nah, ini nih yang sering tidak disadari petani, penyemprotan saat proses penyerbukan. Waktu semprot yang salah bisa merusak organ reproduksi padi. Ketika padi sedang berbunga, sekam terbuka dan terjadi penyerbukan, serbuk sari jatuh ke putik. Ini waktu yang sangat penting. Kalau pada saat itu kita menyemprot pestisida atau pupuk daun, bisa jadi cairan kimia merusak serbuk sari dan membuat proses pembuahan gagal. Hasilnya, bulir padi jadi hampa, meski tanamannya sehat. Jadi apa solusinya? Solusinya yaitu hindari penyemprotan saat padi sedang berbunga. Jika perlu disemprot,
Lakukan sebelum jam 9 pagi atau setelah jam 3 sore saat sekam belum atau telah menutup. Gunakan drone atau nozzle halus agar semprotan tidak kasar. Terakhir, penyebab bulir padi hampa adalah kekurangan nutrisi, terutama pada fase pengisian bulir. Tanaman padi butuh banyak unsur hara seperti kalium, fosfor, dan mikronutrisi seperti boron dan zinc untuk membantu proses transfer energi dan pengisian bulir. Jika unsur ini tidak tersedia, maka bulir bagian pangkal sering tidak terisi. Biasanya yang paling sering terjadi adalah bulir bagian pangkal kosong, sedangkan bagian ujung sedikit terisi. Ini tanda bahwa tanaman kekurangan energi dan nutrisi untuk menyelesaikan proses pengisian bulir. Solusinya, berikan pupuk MKP atau monopotasium fosfat saat awal mulai keluar. Tambahkan pupuk daun gandasil B, Ambisen, atau ZPT. Gunakan KCl untuk mendukung pengisian. Nah Sobat Tani, itulah 5 penyebab utama kenapa bulir padi bisa hampa dan bagaimana cara kita mengatasinya. Ingat, bulir padi yang kosong itu bukan takdir, tapi akibat dari serangan hama, penyakit, kesalahan perawatan, dan kurangnya nutrisi. Kunci suksesnya yaitu, cegah sejak awal, perhatikan fase kritis, dan beri nutrisi yang tepat. Kalau Sobat Tani punya pengalaman atau tips lain, yuk kita diskusi di kolom komentar. Kita saling belajar dan berbagi agar semua petani bisa panen berisi penuh. Jangan lupa like video ini kalau bermanfaat, dan bagikan ke grup petani atau saudara yang juga menanam padi. Subscribe dan nyalakan loncengnya juga, karena kita akan terus bahas teknik dan perawatan padi yang bikin hasil panen kita jauh lebih maksimal. Kami segenap kru Giarta Tani yang bertugas undur diri, dan salam sukses petani Indonesia.